Selamat malam, perkenalkan nama saya Franciscus Burgess Gessi. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya ambil dengan judul Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Pisang di Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpa Barat. Yang pertama, alasan kenapa evaluasi ini dilakukan. Evaluasi lahan pada suatu daerah berguna dalam rangka penelitian kembali penggunaan lahan yang telah ada, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Perencanaan penggunaan lahan dalam mengatasi kompetisi atau persaingan antara berbagai kemungkinan penggunaan lahan sehingga lahan dapat digunakan secara lebih efisien. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Suatu lahan perlu dianalisa dan dievaluasi sehingga komoditas yang akan dikembangkan dapat memberikan hasil yang optimal. Salah satu komoditas hortikultura dari kelompok buah-buahan yang saat ini cukup diperhitungkan adalah tanaman pisang. Pengembangan komoditas pisang bertujuan memenuhi kebutuhan akan konsumsi buah-buahan seiring dengan bertambahnya jumlahnya penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, di mana pisang merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga karbohidrat. Yang ketiga, metode evaluasi yang digunakan mencakupi lokasi, cara penentuan lokasi penelitian, cara penentuan lokasi sampel, cara pengambilan sampel, dan variabel yang diamati serta analisis data. Lokasi penelitian. Kecamatan Salak secara administrasi merupakan bagian dari Kabupaten Pakpa Barat yang berbatasan dengan beberapa kecamatan dan kabupaten dengan batas-batasnya sebagai berikut. Sebelah utara Kecamatan Tinada dan Kecamatan Si4 Trube. Sebelah timur Kecamatan Sitelu, Tali Urang Julu, dan Kecamatan Si4 Trube. Sebelah selatan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sebelah barat Kecamatan Geteng Sangkut. Cara penentuan lokasi penelitian. Penelitian menggunakan metode survei. Cara penentuan lokasi sampel. Satu lahan dipilih berdasarkan peta satuan unit penggunaan lahan. Berdasarkan penggunaan peta, terdapat sebanyak 6 titik sampel setelah dikompositkan. Cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara pengeboran pada areal satuan lahan dengan menggunakan bor tanah pada kedalaman 0-30 cm dan 30-60 cm. Variabel yang diamati, sifat kimia tanah. Analisis data. Data penelitian yang diperoleh diinterpretasikan ke dalam kriteria tingkat kesuburan tanah, kelas kesesuaian lahan, dan puslitan. Proses evaluasi lahan ini ditentukan dengan cara mencocokkan antara karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang diformulasikan dalam bentuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Pada proses matching digunakan hukum minimum Liebig untuk menentukan faktor pembatas yang akan mempengaruhi kelas dan subkelas kesesuaian lahannya. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan SIG untuk pemetaan kesesuaian lahan di berbagai lokasi di Sumatera Utara. Dengan demikian, target yang akan dicapai jika faktor-faktor produksi seperti penggunaan pupuk, penggunaan varietas unggul, ketersediaan irigasi diperlukan dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Hasil kesesuaian lahan komoditi tanaman ditampilkan dalam bentuk tabel kesesuaian lahan aktual dan potensial menggunakan perangkat lunak GIS dan dipetakan kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensialnya.
Yang keempat, pembahasan mencakupi hasil yang diperoleh, evaluasi kesesuaian lahan aktual, evaluasi kesesuaian lahan potensial, faktor-faktor pembatas, serta cara mengatasinya. Hasil yang diperoleh, jenis tanah yang terdapat di lahan APL ini didominasi undisol dan terdapat juga jenis tanah inceptisol. Jenis tanah undisol dengan grid group dominan pada pertanian lahan kering. Berdasarkan klasifikasi iklim, daerah ini termasuk ke dalam zona iklim yang mempunyai karakteristik 3-4 bulan basah dan kurang lebih 2 bulan kering secara berturut-turut. Zona agrosistem yang didominasi lahan kering dan kawasan hutan dengan bentuk wilayah berbukit, mempunyai kemiringan lereng 2-73%. Karakteristik fisik tanah yang mempengaruhi perakaran tanaman seperti tekstur, drainase, dan kedalam perakaran termasuk cukup baik, yaitu drainase tanah baik, tekstur pasir berlempung, lempung berpasir, lempung liat berpasir, serta kedalaman efektif hingga 100 cm. Faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas kesesuaian lahan untuk tanaman pisang yang harus diperbaiki adalah ketersediaan air dan retensi hara, kejenuhan basah, dan faktor-faktor pembatas temperatur itu kelembapan yang tidak dapat dilakukan usaha perbaikan atau S3. Faktor pembatas kelembapan ini tidak dapat diperbaiki karena berhubungan dengan ketinggian tempat yang bersifat permanen. Tetapi retensi hara ini dapat diperbaiki dengan usaha perbaikan dan pengaplikasian bahan organik serta kapur. Sekian dan terima kasih.